Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah membuka part kedua. Artinya yang membuka part kedua ini kan yang lebih dekat kepada nilai 100 kan gitu ya. Kalian nggak perlu ngajak teman kalian supaya buka video, supaya kalian aja nilainya bagus ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi ya. Kita tadi sampai video materi ke berapa ya? Kok lali aku? si. Menyimpulkan ya. Kita lanjutkan ke topik yang ke-13 ya. Kalian pasti batin, Tat, kok nggak nyepil soalnya, Tat? Ya, santai aja ya. Nanti saya sepil sekilas saja, beberapa detik ini. Walaupun bisa di pause, saya harap kecepatan tangan kalian lebih cepat dari videonya ya. Topik ke-13, mengurutkan peristiwa. Nah, ini ya, mengurutkan peristiwa. Jadi nanti di sini kalian akan menjumpai sebuah teks yang kalimatnya Ustadz acak gitu ya. Terus kalian tinggal mengurutkannya gitu ya. Jadi untuk mengurutkan teks yang kalimatnya diacak ya, yang urutan kalimatnya diacak, kalian perlu mengingat materi kohesi dan koherensi ya. Yang di situ kita bisa memprediksi ya, kalimat ini seharusnya sebelum atau sesudah kalimat yang mana berdasarkan kata-kata yang digunakan pada kalimat tersebut. Biasanya akan mudah kita urutkan kalau kita mengenali kata-kata tertentu yang menggunakan ini ya, kata-kata rujukan ya, atau sebuah kata tertentu merujuk pada kata-kata tertentu pada kalimat yang lain. Seperti itu. Berikutnya topik yang ke-14 adalah majas. Majas. Nah, di sini kalian diminta untuk melengkapi kalimat atau majas pada bagian teks sastra. Ini ada sebuah teks kutipan cerpen gitu ya. Terus kemudian ada titik-titiknya, ada kalimat, ada kata-kata yang Ustadz hilangkan ya. Nah, nanti kalian milih kira-kira majas yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong itu apa. Berikutnya topik yang ke-15, struktur teks. Nah, di sini nanti kalian diminta untuk melengkapi bagian teks sastra. Nanti ada kutipan cerpen gitu ya. Terus kemudian ada bagian teks yang nggak lengkap, kalian lengkapi gitu. Ini pilihan ganda ya, jadi nanti kalian nggak perlu ngarang, tinggal milih aja mana ya. ABCD mana kira-kira yang paling tepat untuk melengkapi kutipan teks cerpen tadi. Berikutnya topik yang ke-16, mengurutkan teks berdasarkan strukturnya. Nah, ini mengurutkan teks berdasarkan strukturnya. Jadi nanti ada kutipan teks non sastra ya, yang nanti akan Ustadz acak urutan strukturnya ya. Jadi kan struktur teks itu kan seperti yang biasanya kita pelajari di tiap bab itu ya, ada struktur teks ya. Karena itu kan urut ya. Misalnya kalau teks diskusi ada isu, terus argumen, terus kesimpulan gitu ya. Nanti ada teks yang Ustadz acak strukturnya. Nah, nanti kalian tinggal mengurutkan kira-kira ini bagian apa, harusnya dia di atas atau di bawah, nah gitu. Berikutnya topik yang ke-18, memetakan isi teks, mengubah teks menjadi peta konsep yang sesuai. Nah, ini nanti kalian Ustadz kasih sebuah teks, terus kalian membuat peta konsep. Peta konsep itu apa tadi? Ya, peta konsep itu bahasa Indonesianya mind map ya. Nanti kalian membuat mind map dari teks tersebut. Insya Allah yang sudah terbiasa literasi bisa cepat ya, gampang ya. Ustaz harap ini jawabannya yang bagus ya, jangan jawaban asal-asalan. Karena ini jawaban isian, semakin bagus pekerjaan kalian,
semakin membuat hati Ustadz bergembira ya. Semakin hati Ustadz bergembira, semakin dekat ke nilai sempurna gitu ya. Lanjut ke topik yang ke-19, teks tanggapan dan teks diskusi. Jadi di sini Ustadz akan memberi kalian sebuah teks. Terus di soal tersebut kalian diminta untuk menilai argumennya tepat atau tidak. Argumen yang digunakan pada pilihan yang tersaji di soal tersebut tepat atau tidak. Nah gitu. Ini terdapat di nomor 28. Tapi ini jangan terpaku pada nomor soal yang di sini ya, karena nanti diacak ascending urut huruf awal soal. Berikutnya topik nomor 20, peserta didik dapat memvariasi judul teks. Nah nanti akan Ustadz beri teks yang tidak berjudul ya. Nanti kalian beri judul di situ. Yang sebenarnya kalian nggak memberi judul juga sih, karena di situ nanti kalian disajikan beberapa pilihan ya, beberapa pilihan judul, kalian tinggal milih mana kira-kira variasi judul yang paling sesuai. Sampai di sini sudah bosan? Bagi yang sudah bosan wajar ya, karena kalian manusia. Boleh di pause dulu, jajan dulu boleh, kalau ada jajan silakan. Kalau sudah siap kita lanjutkan. Lanjut ke topik 21. Amanat atau nilai moral. Nah, ini ya. Ini masih kosong ya, Ustadz lupa belum Ustadz lengkapi ini ya. Indikator soalnya. Jadi nilai moral. Jadi nanti di situ kalian akan mendapatkan sajian sebuah teks sastra ya. Cerpen atau fabel gitu. Nah, nanti dari teks tersebut kalian diminta untuk menemukan amanatnya apa atau nilai moralnya apa. Jadi disajikan sebuah teks cerpen atau fabel, siswa dapat menyimpulkan amanat atau nilai moral. Lanjut ke topik yang ke-22, struktur teks. Nah nanti di soal ini ya kalian akan mendapatkan sajian teks, terus kalian diminta menilai strukturnya itu sudah tepat atau tidak. Nah seperti itu. Lanjut ke topik 23. Topiknya ejaan ya. Nah, di sini nanti kalian akan menjumpai sebuah kalimat atau teks yang ejaannya salah. Nah, nanti kalian diminta untuk mencari ejaan yang betul yang mana. Nah, ini jenis soalnya adalah menjodohkan. Nanti kalian menjodohkan teks, bukan teks ya, sebuah kata yang Ustadz nggak ngasih tahu kata itu benar atau salah gitu ya. Nanti kalian jodohkan dengan kata-kata yang seharusnya. Seperti itu. Insya Allah ini kata-kata yang muncul ini sering muncul insya Allah. Yang Ustadz pakai di sini insya Allah sering muncul. Tinggal kalian masih ingat enggak gitu ya. Atau memperhatikan enggak ketika Ustadz membahas topik tersebut. Kalian pasti penasaran, spill dong Tat. Ya kalau di-spill bukan ujian namanya ya. Berikutnya topik yang ke-24, teks ulasan. Ada yang masih ingat teks ulasan ini kelas berapa? Ini juga lupa ya, belum usah tulis indikator soalnya. Masih kosong. Jadi intinya nanti di soal itu ya kalian akan mendapatkan sajian teks ulasan gitu. Terus kalian diminta menyimpulkan keunggulan buku yang diulas.
Kalau kalian masih ingat Ustadz pernah bahas ini ya, nah insya Allah kalian bisa mengerjakan karena soalnya sama, nggak Ustadz ganti ya. Karena pas Ustadz browsing teks, Ustadz sudah capek, akhirnya ya teks yang lama Ustadz pakai lagi gitu ya. Ya kalau kalian masih ingat kalian beruntung, kalau kalian nggak ingat ya belum beruntung ya. Apalagi kalian yang nggak pernah baca soalnya, nggak ngedengerin ya sekapok mau kapan kan gitu ya. Lanjut ke topik nomor 25 ya. Struktur teks laporan percobaan. Nah ini uraian ya. Barangkali kalian masih ingat ya, ini beberapa soal uraian ya. Ini soal-soal uraian yang apa namanya Ustadz munculkan pada PSSP kali ini adalah soal formatif teks tanggapan kritis dan teks diskusi. Bagi kalian yang mencoba mengerjakan semua nomor pasti bisa mengerjakan semuanya. Tapi yang cuman milih beberapa aja ya mungkin bisa mengerjakan beberapa aja ya. Jadi sekali lagi Ustadz sampaikan kalau uraian di PSSP ini Ustadz ambil dari soal formatif, teks diskusi dan teks tanggapan kritis. Yang waktu itu Ustadz memberi kalian pilihan ya. Ustadz memberi kalian 5 soal. Ustadz memberi kalian 5 soal dan Ustadz beri kalian kesempatan untuk milih ya, mau mengerjakan soal yang mana. Nah, tapi kali ini kalian nggak milih karena semuanya Ustadz sajikan dan kalian harus mengerjakan semuanya ini. Nah itu. Mungkin kalau kalian sempat diskusi dengan teman kalian yang mengerjakan soal yang berbeda gitu ya. Atau mendengarkan ulasan Ustadz ketika mengoreksi jawaban teman kalian, ya mungkin kalian bisa mengerjakan. Nah di sini nanti di soal yang ke 25 ini kalian akan diminta menjelaskan sifat teks laporan percobaan, sifatnya ya. Teks laporan percobaan itu seperti apa sih? Terus di soal ke-26 nanti kalian diminta menjelaskan unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen apa aja? Jadi cerpen itu bahasanya ada banyak ya. Unsur cerpen itu bukan unsur intrinsik ya. Bukan unsur intrinsik tapi unsur cerpen ya. Apa aja? Maaf, ralat sama ya. Unsur cerpen dan unsur intrinsik sama ya. Sama. Nanti kalian baca aja lagi. Apa aja itu unsur-unsur cerpen. Menjelaskan ini ya. Menjelaskan. Semakin panjang jawaban dan lengkap semakin bagus. Siswa dapat menjelaskan manfaat teks tanggapan kritis. Nah ini pada soal yang ke-27 kalian diminta untuk menjelaskan manfaat dari teks tanggapan kritis. Saya rasa udah pada tahu ya manfaatnya apa ya. Di buku ada, di nalar juga bisa. Asalkan jawabannya bagus nanti nilainya juga sempurna. Pada soal yang ke-28 ya, kalian akan diminta untuk menjelaskan penggunaan unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Jadi unsur kebahasaan yang ada pada teks diskusi apa saja? Berikutnya pada topik yang ke-29. Nah ini ya nanti ini sama dengan teks sama dengan soal formatif sebelumnya ya. Jadi nanti kalian menjelaskan perbedaan topik yang bisa digunakan pada teks diskusi maupun teks tanggapan kritis. Kan mirip ya teks diskusi dan teks tanggapan kritis itu seperti apa kan mirip ya. Cuman di sini kalian harus
bisa menjelaskan topik yang tepat untuk teks diskusi itu topik yang seperti apa, seperti itu. Aku kok kesel ya. Ini tinggal 2 topik, bisa kalian baca sendiri, aku kesel. Jadi pada topik yang ke-30 ini kalian diminta untuk menjelaskan fungsi evaluasi pada bagian awal teks tanggapan kritis. Nah, ini fungsi bagian evaluasi pada awal teks tanggapan kritis. Kenapa sih kok teks tanggapan kritis itu diawali evaluasi? Kenapa? Nah, kalian jelaskan. Terus topik yang ke-31 mirip ya. Kalian diminta menjelaskan fungsi kalimat evaluatif. Fungsinya apa? Nah, silakan kalian jelaskan. Kalian jangan terlalu copy paste dengan bacaan yang ada di buku paket ya, karena semakin copy paste semakin Ustadz tidak suka ya. Kalian harus menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri, seperti itu ya. Jadi fungsi kalimat evaluatif bagaimana? Baik anak-anak, Ustadz sudah capek dan ini sudah habis ya. Semoga bermanfaat. 2 video yang bahas fisik yang menyetel atau kok menyetel apa. Semoga yang melihat video ini mendapatkan nilai 100. Amin. Tidak usah mengingatkan kalian untuk melihat video, karena kalau kalian sendiri yang melihat, insya Allah kalian yang dekat dengan nilai 100. Baik, terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.